selamat datang di perbincangan kali ini di Batagor, bahas tentang organisasi. Nah, di sini gue udah ditemenin oleh Belinda dan ditemenin oleh satu lagi Adib dan ditemenin oleh satu lagi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang salah satu organisasi di kampus yaitu Himakom. Nah, boleh perkenalkan diri dulu Belinda? Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Belinda Kamuliana, biasa dipanggil Abel. Posisi aku sekarang di himpunan sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, berarti Belinda di sini sebagai wakil ketua Himakom ya. Boleh Adib diperkenalkan dirinya? Halo semuanya, nama saya Adi Prido Ijmal Insani. Saya staf PSDM Himakom Kabinet Athena dan panggilan saya Pendi. Oke, sangat-sangat TMA ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kita udah ada dua perwakilan dari Himakom, yaitu wakil ketua dan staf Himakomnya itu sendiri. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu mahasiswa ilmu komunikasi yang bakal kita tanya-tanya juga nih, karena kan bincang tentang organisasi nggak cuma tentang anak organisasinya doang dong, karena ada mahasiswanya, berarti harus menginkludkan mahasiswanya juga. Boleh perkenalkan diri? Halo, saya Maula Ihsan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, sangat-sangat tenang ya. Semoga nanti jawabnya juga tenang ya dan difilter. Oke, karena tadi kita udah perkenalan nih sama Belinda, sama Adib, dan sama Maula Ihsan. Nah, nanti kita gue pengen tahu nih kesibukan mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi sama mahasiswa yang enggak organisasi kayak gimana. Coba boleh dijawab dulu nih Belinda sama Adib, gimana sih kalau misalkan mahasiswa organisasi, kesibukannya di Himakom kayak gimana? Kalau misalnya di Himakom sendiri sekarang emang lagi sibuk beberapa program kerja sih, karena mendekati akhir semester 4 ini bakalan ada penerimaan mahasiswa baru, jadi ada ospek kayak gitu. Nah, mungkin dari kita beberapa panitia bakalan menyiapkan beberapa kegiatan ospek tersebut. Kalau dari Adibnya sendiri apa nih yang dipersiapkan di Himakom? Nah, karena kan bentar lagi kata Belinda tadi mau ada ospek jurusan. Nah, jadi saya sebagai staf ini yang gimana ya? Yang kerja? Ya, yang kerja. Yang ikut mempersiapkan acaranya ya. Kira-kira bakal ada inovasi gak sih nanti di ospeknya itu? Ada. Jadi kayaknya nggak boleh dikasih tahu sekarang. Masih classified ya, masih sangat-sangat dirahasiakan ya. Nah, kalau misalkan buat mahasiswa ilmu komunikasinya sendiri gimana nih? Kalau misalkan mahasiswa yang memang tidak ikut organisasi, gimana? Kesibukannya ini lagi apa? Kalau saya sendiri lagi sibuk kuliah aja sih, sama ya kuliah aja sih. Berarti lagi sibuk kuliah aja nih. Nah, kira-kira dari kakak-kakak Belinda dan Kak Adib ini yang ikut organisasi, sebenarnya apa sih alasan kalian pengen ikut organisasi? Boleh Kak Belinda dulu? Kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya awal semester ikut sebuah himpunan itu karena menantang diri aku sendiri, karena di SMP, di SMA aku nggak pernah tergabung dengan organisasi manapun kayak OSIS atau MPK tuh aku nggak pernah. Jadi makanya pas masuk perkuliahan nyoba buat kayak apa sih himpunan, kayak gimana sih, emang kerjanya ngapain aja sih, karena kita tuh cuma tahu cuma menikmati hasil prokernya. Aku pengen tahu gimana kalau misalnya jadi panitia dan menyiapkan prokernya, dan di situ alasan mendasar aku, dan ternyata di luar daripada alasan itu banyak benefit lainnya. Itu sih. Berarti keren banget ya kalau misalkan alasan-alasan masuk organisasi ternyata nggak cuma rasa penasaran doang, tapi sangat-sangat menantang skill ya. Kalau misalkan Kak Adib gimana nih? Alasan masuk organisasi itu apa sih? Sama sih, sama kayak Kak Belinda juga. Soalnya kan sebelumnya waktu sekolah dulu nggak pernah ikut organisasi. Nah, jadi ikut organisasi ini juga buat cari pengalaman baru lah. Soalnya misalnya cuman kuliah sama pulang juga tuh kayak kurang. Berarti nggak mau jadi kupu-kupu ya, mahasiswa yang kupu-kupu. Maaf nih, kayaknya ada yang tersindir nih ya. Tapi kalau misalkan mahasiswa biasa aja nih yang nggak ikut organisasi, sebenarnya ada alasan tersendiri nggak sih kenapa nggak mau ikut organisasi? Atau mungkin ada tujuan tersendiri gitu, nanti di kuliah pengen ngapain? Betul. Kalau alasan buat nggak ikut organisasi sih lebih ke karena saya sendiri yakin ya bahwa teman-teman Himakom ini sudah cukup mewakilkan dan mereka emang kompeten dalam hal ini. Jadi bisa kita serahkan aja kepada mereka. Tadi apa pertanyaannya? Kalau misalkan nggak ikut organisasi, tujuan di kuliah tuh kayak mahasiswa biasa yang nggak ikut organisasi, tujuannya tuh ngapain sih? Biar apa?
Banyak sih. Ya jawaban standar aja kayak mungkin cari relasi, mencari Relasi lagi. Oke. Berarti ternyata kalau misalkan organisasi-organisasi itu juga nggak cuman mencari relasinya di organisasi, tapi kalau misalkan mahasiswa biasa juga masih bisa mencari relasi di tempat mungkin yang mereka bisa berkembang juga. Nah, pengen tanya juga nih, kan kita tadi udah ngebahas tentang organisasi itu kayak gimana, terus mahasiswa yang mau komunikasi yang biasa-biasa aja itu kayak gimana yang nggak ikut organisasi ya. Nah, kira-kira apa sih kesusahan di organisasi? Mahasiswa yang ikut organisasi, susahnya itu apa aja? Dari aku dulu apa Adip nih? Boleh dari Adip dulu, dari Adip nih, tadi belum nih. Kalau susahnya ya paling kayak bagi waktu tuh cukup masih susah karena kan emang baru berorganisasi, jadi manajemen waktunya lah kayak ada tugas segala macam, terus ada rapat organisasi juga, jadi kita harus sesuaiin gitu sama jadwalnya. Tuh. Berarti tentang manajemen waktunya itu Iya. sendiri ya. Nah, kalau misalkan nih dari Kak Belinda sendiri, susahnya jadi anak organisasi itu apa sih? Sebenarnya mungkin tahun kemarin satu periode pertama aku mengalami di posisi Adip, yaitu masih sulit membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi. Nah, tapi ternyata setelah tahun ini gitu, 2 tahun di Himakom, kayaknya kesulitannya menambah satu, karena selain daripada mengatur waktu diri sendiri, aku pun harus mengatur waktu seluruh staf, kayak dari pimpinan yang mengatur rapat, jadwal program kerja, dan iklim-iklim yang ada di organisasi mungkin dipegang dari steering committee juga gitu, dari ketua, wakil ketua. Nah, itu sih yang bakalan jadi apa ya, hal yang utama gitu ya, hal yang utama yang aku pegang di dalam himpunan. Selain daripada membagi waktu diri sendiri, harus bisa membagi waktu organisasi kepada teman-teman staff kayak gitu. Gitu. Berarti selain membagi waktu sendiri, membagi waktu tentang seluruh organisasi itu juga menjadi struggle ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan dari mahasiswa yang nggak ikut organisasi nih, kira-kira ada nggak sih struggle tentang mahasiswa itu sendiri meskipun mahasiswanya kagak ikut organisasi nih? Ada nggak sih struggle-struggle tersendiri gitu? ada, pasti ada ya, kan kita semua sama nih, seumuran juga, cuman lebih santai sih karena kita kan nggak mengemban tanggung jawab organisasi tersebut. Betul. Ya lebih enak aja sih, lebih santai. Berarti untuk mahasiswa ilmu komunikasi mungkin mereka bisa lebih fokus ya, istilahnya lebih fokus ke bagian kuliahnya gitu. Jadi struggle-struggle yang dimiliki sama anak organisasi nggak sama struggle yang dimiliki anak yang nggak organisasi, tapi mereka tetap punya struggle masing-masing gitu. Nah, mungkin kita pengen nanya beberapa hal lagi nih tentang, tadi kan kita udah bicara tentang struggle-strugglenya, tentang susahnya kayak gimana. Nah, kita pengen tahu nih benefit dari anak organisasi yang ikut organisasi itu kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya dari aku sendiri, benefit yang kerasa banget di aku, pertama mungkin yang paling kerasa, aku jadi bisa untuk membagi waktu, walaupun emang belum sempurna, tapi dalam beberapa hal aku mencoba untuk membagi waktu aku antara prioritas dan sebenarnya yang mana yang bisa dikesampingkan. Itu sebenarnya agak lumayan terlatih ya, walaupun emang kita masih terus belajar. Dari pertama manajemen waktu, terus manajemen organisasinya itu kepake banget, dan ternyata di proker himpunan ilmu komunikasi itu banyak banget hal-hal yang berkaitan sama prodi kita sendiri juga. Jadi kayak misalnya dalam beberapa proker kita diharuskan membuat satu proker menjadi IO, mungkin bisa bikin satu acara, terus kita jadi MC, latihan kamera dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu ternyata kepake banget di aku setelah berdampingan sama perkuliahan. Jadi yang sebenarnya aku belum pernah megang kamera nih, tapi di himpunan pernah jadi staf PDD, dan ternyata di perkuliahan pernah ada mata kuliah foto dan videografi yang kayak gitu tuh ternyata pernah megang nih. Jadi di perkuliahan agak lebih lancar, walaupun bisa kebalikannya kayak di perkuliahan agak struggle, tapi di himpunan masih bisa kebantu ya kayak gitu. Dan benefit lainnya kayak kekeluargaan itu lumayan terjalin, relasi. Terus satu yang paling aku highlight ya, mungkin ini beberapa orang bisa menjadikan salah satu benefit, kayak kita bisa lebih dekat dengan staf prodi atau staf-staf administrasi yang ada di Untirta dan terlebihnya di Fakultas Ilmu Sosial. Itu lebih dekat, dan buat mereka kenal kita tuh ada suatu kepuasan kayak gitu. Itu sih kalau dari aku.
bagus banget nih benefit-benefit dari anak organisasi dari Kak Belinda ya yang udah 2 tahun ya. Ya. Nah, pengen denger juga nih benefit dari Adip nih yang mungkin baru jadi staf muda Himakom. Udah ada nggak sih? Udah kelihatan belum sih benefit-benefit dari anak organisasi kayak gimana? Kalau untuk benefit pasti kayak udah ada, karena kan yang tadi Kak Belinda bilang kayak relasi segala macam itu pasti dapat. Apalagi kan saya di sini sebagai staf PSDM yang tugasnya emang menghimpun internal Himakom maupun eksternalnya kan, jadi kita nih bisa lebih kenal gitu dengan mahasiswa-mahasiswa Ikom dan staf-staf administrasi segala macam. Jadi kan apalagi kalau ada tugas itu kan bisa terbantu lah, kayak nanya-nanya gitu kan ke BPH yang ada gitu, jadi terbantu banget. Nah, kalau misalkan benefit-benefit dari anak organisasi ini sangat-sangat banyak ya, yaitu bisa fleksibel, bisa harus adaptif dan banyak banget relasi-relasi ataupun benefit yang didapat gitu. Nah, kalau misalkan kita boleh kepo lagi nih untuk anak mahasiswa yang enggak ikut organisasi, kira-kira ada gak sih benefit tersendiri dari di luar dari benefit-benefit yang anak organisasi ini rasain gitu? Kira-kira ada gak sih benefit yang bener-bener dirasain gitu dari anak yang enggak organisasi? Lebih fokus aja kali, lebih fokus sama kuliahnya, lebih fokus sama hobi, lebih fokus sama mencari relasi. Berarti mencari relasi lagi ya. Berarti benefit-benefit yang didapetin dari anak mahasiswa yang enggak organisasi juga bisa banyak banget, bisa berfokus ke diri sendiri, lebih fokus meningkatin skill sendiri gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita tentang Batagor kali ini, dan kayak kira-kira kita bisa ambil banyak nih tentang persepsi atau perspektif dari mahasiswa organisasi sama mahasiswa yang non organisasi. Nah, kita berharap banget dua pandangan ini bisa membantu maba-maba ya untuk melanjutkan fokus mereka, mau fokus kuliah aja, mau fokus hobi aja, atau mau fokus ke organisasi. Nah, segitu aja dulu. See you guys soon dan dadah.